Kembali bersama kami di live event Indonesia Memilih. Saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi tadi sempat terpotong gitu ya, kita lanjutkan. Soal bansos ini kan menjadi ternyata memang bisa membuka hati rakyat, persepsinya sangat kuat bahwa memberi perhatian terhadap persepsi Jokowi maupun juga Prabowo. Nah, mengelaborasi sekaligus dengan closing statement upaya-upaya yang sudah dilakukan sebelumnya pada saat kampanye maupun saat ini dengan berbagai macam kondisi dinamika politik, ancaman, intimidasi, kecemasan, seperti apa Mbak Titi? Iya, politik yang bersandar pada membangun ketergantungan dalam situasi rakyat yang memang membutuhkan itu bukan politik yang bermoral ya. Karena kan seharusnya yang dihadirkan itu adalah bagaimana menyalurkan kehendak bebas warga negara secara berdaya, terlepas dari pengaruh relasi timpang ekonomi yang itu memang kemudian dimainkan dan digunakan untuk langgengkan pengaruh. Ya. Jadi kan pengaruh itu dibangun oleh relasi sumber daya begitu. Itu harusnya tidak dimainkan dalam politik yang naik kelas gitu. Kan kita maunya ini pemilu legislatif ke-13, pemilu presiden yang kelima begitu dan pemilu serentak yang kedua. Harusnya tidak bicara lagi hal-hal yang seperti itu. Jadi pendidikan politiknya tidak berjalan. Bukan hanya pendidikan politik tidak berjalan, tapi ada situasi membangun ketergantungan akibat kebutuhan yang diciptakan dan itu yang saya kira membuat pemilih akhirnya tidak sepenuhnya memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi masyarakat dikondisikan untuk punya ketergantungan dan mempertahankan ketergantungan itu hanya pada satu figur tertentu. Dan itu harus diakui. Di pilkada itu sempat terjadi, misalnya menggunakan pembebasan pajak untuk kepentingan elektoral dan itu hanya diberikan di masa-masa elektoral. 2024 harus jadi pembelajaran yang luar biasa bagi publik Indonesia. Pemilu bukan sekedar regularitas, 5 tahun pasti ada, hanya untuk melakukan suksesi kepemimpinan, tapi di situ kita absen praktik yang luber dan jurdil. Bukan hanya pemilu itu harus ada, tetapi pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis. Nah itu yang saya kira di sebagian orang itu yang tidak hadir dirasakan. Dan kalau kemudian ada yang menempuh upaya hukum, itu dibenarkan menurut konstitusi kita, dan itu ada ruangnya yaitu di Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.